Ini keren, mahasiswa tolak ajakan makan malam Gibran yang melempar bola api ke Prabowo. Sikap tegas mahasiswa Universitas Bung Karno UBK bersama 15 perwakilan mahasiswa lainnya yang menolak mentah-mentah jamuan makan malam Wapres Gibran adalah tamparan keras bagi nalar kekuasaan. Di tengah syahwat politik yang kerap menggunakan ruang formalitas untuk melunakkan daya kritis, mahasiswa menunjukkan bahwa independensi mereka mahal harganya. Mereka menolak tunduk pada politik akomodasi. Mereka tidak bisa dikooptasi hanya dengan sepiring hidangan setelah audiensi. Pertemuan di Istana Wapres di Jakarta, bukan di IKN, justru menelanjangi kegagapan kepemimpinan. Gibran tampak gamang menghadapi argumen berlapis anak muda. Alih-alih memberikan solusi taktis atau jawaban substantif atas karut-marut bangsa, ia hanya duduk mencatat di buku kecilnya. Lebih parah lagi, Gibran justru melempar bola api kebijakan dan tanggung jawab kepada Presiden Prabowo. Tidak ada penjelasan dan tidak ada pembelaan sama sekali dari Gibran terhadap kebijakan-kebijakan Presiden Prabowo. Gestur yang memperlihatkan absennya nyali eksekutif dalam mengambil posisi yang tegas. Mahasiswa datang bukan untuk pelesiran politik, melainkan membawa 6 tuntutan krusial rakyat. Evaluasi total program makan bergizi gratis MBG, kaji ulang Undang-Undang Polri, penegakan supremasi sipil dari militerisme, stabilitas nilai tukar rupiah, pemenuhan hak pendidikan terjangkau, serta pembatalan kenaikan harga BBM yang mencekik. Penolakan makan malam itu adalah pesan simbolik yang tajam. Gerakan moral mahasiswa tidak untuk didekatkan ke meja makan kekuasaan. Dengan memberikan ultimatum ketat berdurasi 5x24 jam bagi pemerintah untuk memberikan langkah konkret, mahasiswa UBK dan aliansinya membuktikan bahwa fungsi kontrol sosial tetap menyala. Jika dalam 5 hari ke depan istana hanya diam dan terus melempar tanggung jawab seperti yang dilakukan Gibran, maka jalanan akan kembali menjadi panggung pengadilan rakyat yang Saya selaku koordinator aksi di Universitas Bung Karno yang mungkin ada dari Universitas MH Tamrin juga yang ikut turut ikut di dalam. Tentu hasil dari pertemuan sama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuahkan hasil. Kawan-kawan mahasiswa pun menyampaikan aspirasi baik keluh kesah mereka dari daerah, baik dari keluh kesah skala nasional. Mereka menyampaikan secara konstitusional ke depan langsung Bapak Wapres. Mungkin itu hasil daripada pertemuannya. Pun respon dari pihak-pihak tentunya Bapak Wapres sangat baik. Dia akan catat hasil dari tuntutan-tuntutan kami dengan buku kecilnya tadi, catat poin-poinnya yang harus Bapak Wapres itu ke depannya untuk memperbaiki dan mengevaluasi segala bentuk yang janggal di negara hari ini. Tentunya MBG dan KDMP. Artinya setelah pertemuan ini aksi mahasiswa dari Bung Karno ini untuk mengkritisi pemerintah akan berhenti? Tentu tidak, karena memang kami dari BEM Universitas Bung Karno memberikan waktu 5x24 jam. Ketika aspirasi yang kami sampaikan tidak terrealisasi, maka kami akan bentuk daripada pergerakan tersebut, aksi jilid-jilid berjilid. Bentuknya apa yang diinginkan? Tentu kami harap bentuk penyampaian apa yang kita sampaikan di Wapres juga tadi, ketika program MBG yang menurut kita janggal dan harus memberhentikan sementara untuk mengevaluasi secara menyeluruh. Ketika ada yang hari ini yang mungkin kita kerjasama dengan pemerintah, kita tetap kawal, mungkin itu. Dan satu lagi, Wapres tadi kan udah catat apa yang kami sampaikan. Nah, makanya kami tadi di dalam memorandum rilis memberikan waktu kepada pemerintah hari ini 5x24 jam. Ketika tuntutan-tuntutan yang kami sampaikan, maka kami tetap akan di dalam untuk melakukan apa aja tadi di dalam? Poin-poinnya apa aja? Emang tuntutannya apa aja, Mas? Tuntutannya apa aja, Mas? Satu-satu. yang
Yang dibilang Wapres di dalam apa aja? Nah, memorandum yang kami kajian ini poin-poin yang kesepakatan yang kami di BEM Universitas Bung Karno, tentu poin pertama klaster fiskal dan pendidikan. Poinnya itu yaitu membekukan sementara pelaksanaan program makan bergizi gratis dan kebijakan Deputi Kedaulatan Pangan di wilayah terkait untuk audit transparansi. Yang kedua, mengalihkan efisiensi anggaran tersebut guna mengsubsidi UKT ataupun biaya operasional pendidikan tinggi demi mewujudkan pendidikan terjangkau. Nah, itu pada poin ketiga, klaster hukum dan supremasi sipil. Mungkin saya singkat saja karena kawan-kawan kami ada di sana. Mengirimkan rekomendasi resmi atas nama pemerintah daerah ke DPR RI untuk melakukan legislative review terhadap Undang-Undang Polri yang baru disahkan beberapa pekan yang lalu. Yang ketiga, klaster krisis moneter dan energi. Dan di sini ada poin mendesak otoritas moneter pusat untuk melakukan intervensi stabilitas rupiah dan membatalkan kebijakan kenaikan harga BBM Pertamax di tingkat regional karena terbukti menghancurkan daya beli domestik masyarakat. Nah, di dalam klausul ancaman dan sanksi kirakan ini, apabila dalam waktu 5 kali 24 jam paling lambat Jumat 19 Juni 2026 pihak 2 melanggar, mengabaikan atau tidak menunjukkan bukti progresif atas realisasi memorandum ini, maka pihak 1 berhak mengatakan bahwa pihak telah cacat legitimasi moral dan mengkhianati kesepakatan kami. Mas, ada pesan dari Mas Wapres soal demo mahasiswa atau gerakan mahasiswa secara khusus? Oke, ini dari kawan-kawan ada itu pesan dari kami mahasiswa. Pemerintah hari ini jangan tuli, itu aja. Bukan dari Gibran tadi. Gibran apa? Pemerintah Bapak Wapres jangan sampai ada tertutup ruang-ruang begini. Terus buka. Dari Mas Wapres ada yang Oke. Artinya Mas Wapres terbuka. Artinya Mas Wapres terbuka dan menerima hasil kajian dia akan mengaudit dan mengkonsolidasi dia akan memberitahukan kepada pimpinan, lebih khusus Presiden Prabowo Subianto. Dia akan sounding lagi. Kenapa mediasinya bersedia dilakukan secara tertutup, nggak di jalanan aja? Mungkin itu hasil kesepakatan kami sama pihak-pihak pemerintah, karena memang kami tidak ada unsur ini, karena kami niat baik untuk bagaimana Indonesia ini aman-aman saja. Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.